Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berhubungan dengan masalah ketentuan hukum berdasarkan syarak yang berhubungan dengan masalah qisas, ya, atau had, hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan dalam bentuk siksaan fisik. Sudah kita jelaskan tentang masalah peminum khamr dicambuk 80 kali derah. Kemudian juga sudah kita jelaskan kadzaf atau menuduh orang lain berzina. Dia harus datangkan 4 orang saksi terpercaya yang menyaksikan si pelaku melakukan perzinahan, orang yang sama di tempat yang sama, keadaannya juga begitu. Kalau enggak, maka dia yang sedang menuduh ini dicambuk 80 derah. Sekarang kita masuk ke masalah materi ketiga, had zina. Kalau pelaku zina seperti apa? Poin hanya dulu pengertian zina itu sendiri. Zina adalah hubungan seksual yang diharamkan, baik pada kemaluan atau pada anus, dalam kurung sodomi tentunya. Jadi ini dua istilah dalam agama kita, satu dibolehkan dan dianjurkan, yang satu dilarang secara mutlak. Yang dibolehkan adalah nikah dan yang dilarang adalah zina. Dan dua-duanya pelampiasan biologis, dan sudah sering kita titik beratkan masalah itu. Kalau dia melakukan yang dihalalkan, nikah, maka dia akan mendapatkan pahala karena itu ibadah. Dia juga akan harum namanya di tengah-tengah masyarakat, karena semua orang secara alami tahu, oh ini suami istri. Kalaupun hamil, si perempuan tidak merasa malu. Bahkan perempuan yang hamil dari suami yang sah, dia akan merasa bangga jalan ke sana sini. Bangga anaknya nanti kalau dilahirkan, ini anak suami saya, penisbatan nama pada suaminya. Juga pada saat anak itu lahir, jelas statusnya sebagai anak halal. Sementara zina akan dimulai dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran. Kemudian juga nanti tentu akan berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur, dan itu tidak baik buat keturunan. Dan kalau hamil akan malu, dengan sendirinya alami begitu. Maka selalu ditutup-tutupi, bahkan sampai pada tingkat diaborsi. Kemudian juga anak itu kalaupun dipertahankan hidup, anak itu tidak jelas statusnya. Dikenal dengan anak zina, ya, atau biasa dikatakan anak haram. Oleh karena itu teman-teman, zina dijauhi dan nikah dilakukan. Dan mudahkan pernikahan, justru persulit perzinahan itu. Karena memang nikah adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sering kita titik beratkan masalah itu. Dan ambil kaidah sederhana dalam pernikahan, wa ankihul akfa'a minkum, kata Nabi SAW. Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Makna sepadan adalah sama levelnya dari sisi fisik, dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi. Supaya kita bisa sejalan dengan dia. Jadi tidak berbeda dengan orang-orang yang akan jadi pasangan kita, karena perbedaan jenjang status sosial, ekonomi, ya fisik segala macam ini akan berpengaruh nanti. Karena orang bukan cuma interaksi biologis 1-2 hari. Fahami poin penting dalam rumah tangga itu, pada saat kita memberikan biodata dan kemudian melihat secara syariat atau nazar syari, itu baru awal pembukaan ta'aruf. Tapi ta'aruf yang sebenarnya adalah mulai dari kita akad nikah sampai kita meninggal dunia. Terus akan berjalan fase ta'aruf itu. Disitulah kita kenal benar pasangan kita. Suka dukanya, sifat-sifat buruk baiknya, semuanya. Makanan kesukaannya, kebiasaannya baik dan buruk. Ini semua akan kita kenal pada saat itu. Dan janganlah heran. Sudah 10 tahun pun kita lihat ada kebiasaan istri atau suami kita dengan satu pola. Kita nggak suka. Mungkin kita sering nasihatin, ya sudah begitu. Itu konsep ta'aruf namanya. Jadi jangan heran setelah 10 tahun baru kita tahu istri atau suami mengatakan, ini restoran kesukaan saya pada saat kita datang ke satu kota. Jangan bilang, kenapa kau baru bilang? Memang itu masih ta'aruf. Mungkin dia baru ingat pada saat itu. Oh ini sepupu saya, kok baru saya tahu? Ya, memang baru ketemu misalnya. Mungkin karena dari luar negeri. Jadi salah kalau ada orang yang memahami begitu rumah tangga, dia memahaminya, dia sudah kenalan, sudah selesai. Udah nggak perlu lagi ada ta'aruf lagi. Enggak. Kita akan terus mempertunjukkan yang terbaik buat pasangan kita. Pada saat kita jadi suami, tunjukkan yang terbaik. Ubah semua hal yang tidak baik menjadi baik. Begitu juga seorang istri. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk semua diubah.
Dari segala macam hal ya. Dalam rumah tangga itu diubah semuanya. Pola makan, pola tidur, pakaian, semua harus berubah. Kalau seorang perempuan biasa pakai daster di rumahnya, atau pakai celana panjang, depan istri, suaminya sudah bukan begitu lagi. Seorang laki-laki terbiasa hidup bujang mungkin sendirian, tidak menjaga kebersihan. Sekarang ada istrinya, dia harus jaga kebersihan. Bau mulutnya, bau badannya, segala macam. Karena ada interaksi biologis, gitu kan. Dan itu harus betul-betul penuh dengan kenyamanan, kenikmatan, sehingga maksimal dalam masalah biologis tersebut. Nah kalau tidak, biasanya efek-efeknya itu akan lari kepada perzinahan. Orang yang kecewa dari sisi biologis dari pasangannya, larinya ke zina kalau tidak punya iman. Apa yang dijual oleh para pelacur? Penampilan yang seksi, bau badan yang wangi, tutur kata yang menggoda, kan gitu. Kenapa setiap muslimah tidak lakukan itu? Nggak ada modalnya itu, nggak ada susahnya. Tinggal tutur kata yang baik, dia tinggal belajar untuk menggoda suaminya apa yang disukai, layani dengan baik. Dia juga menjaga bau badan, dia pakai baju yang disukai oleh suaminya. Maka itu hal yang paling mendasar harus dijaga. Karena kalau tidak terbuka pintu-pintu perzinahan. Dan zina ini hukumnya berat sekali dalam Islam. Salah satu dosa besar gitu kan. Sama juga dengan suami yang tidak mau membahasakan pada istrinya tentang kebutuhannya. Sehingga akhirnya ya, dia kecewa, dia nggak mau lagi gauli istrinya. Berapa kali akhwat kita atau ummahat kita tulis surat pertanyaan begitu. Ustaz, saya sudah 5 tahun tidak digauli suami saya. Sudah 10 tahun tidak pernah satu kamar sama-sama. Tentu ada faktor-faktor penyebab. Orang biologis itu sebuah kenikmatan. Kenapa orang tidak melakukan? Berarti ada sesuatu. Apa masalahnya? Perbaiki. Yang paling umum kita sudah tahu biologis interaksi badan. Berarti badannya harus dijaga. Bau mulutnya, bau ketiaknya, bau kemaluannya. Ini semua. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian sedang pulang dari safar di malam hari, jangan pulang sampai beritakan kepada istri kalian. Agar mereka sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluan. Artinya merawat diri dandan baru kemudian ketemu suaminya. Itu semua masalah-masalah sensitif yang harus dijaga. Karena ini semua membuka pintu-pintu berzinahan. Kapan biologis itu sangat sehat di rumah? Interaksi sama pasangan selalu kita pakai baju yang terbaik, bau badan yang terbaik, minyak wangi yang terbaik, segala macam tutur kata yang santun. Maka biologisnya selalu maksimal. Setiap biologis, maka kita harus jadikan target itu keindahan dan kebaikan. Jangan biologis hanya sekedar jadi saja. Itu semua akan memunculkan kekecewaan nanti. Dan akhirnya terbuka pintu-pintu zina. Wa na'udzubillah. Banyak orang begitu. Kecewa sama pasangannya, dia lari sama pelacur. Begitu dia pelacur ini tahu kelemahannya. Oh istri saya nggak mau layani saya gini-gini. Diambillah kelemahan itu. Dia nikah sama pelacur. Karena pelacur ini buruknya banyak sekali. Melebihi istrinya. Akhirnya dia menyesal gitu kan. Dan segala macam hal. Jadi tidak ada manfaatnya untuk membuka pintu-pintu zina itu. Karena itu perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin B-nya hukum zina. Zina adalah salah satu dosa besar. Setelah kufur, syirik dan membunuh dan termasuk perbuatan keji terbesar secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dalam firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina itu. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Artinya di sini adalah akan buruk dalam kehidupan kalian, akan terhina kalian, gitu kan? Akan banyak cobaan-cobaan dan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu orang kalau pernah lakukan dia bertobat kepada Allah. Dan kita harus tahu kalau sudah taubat nggak ada masalah. Karena kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu, gitu. Juga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan had atas pelakunya di dalam firman-Nya di dalam surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki dan yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Jadi ada had di sini, ada hukuman fisik. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah SWT berfirman yang lafadznya telah dimansuh atau maksudnya telah dihapus lafadznya, tetapi masih terhapus lafadznya dan terhapus secara hukum, tapi pernah turun sebelumnya. Tapi dia dihapus secara bacaan tapi masih berlaku hukumnya. Bunyinya adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta nakala min Allah wallahu alimun hakim.
Laki-laki tua dan wanita tua jika keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya. Dan lafaz ini juga diriwayatkan oleh, kalau Imam Bukhari sebutkan di 6830, Muslim 1691. Berkenaan dengan perbuatan zina juga Rasulullah SAW bersabda, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina saat dia berzina dalam keadaan mukmin atau sempurna imannya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2475, Muslim 57. Maksudnya kalau masih ada iman pasti dia tertahan. Pasti dia nggak mau lakukan. Walaupun dia tergoda dan terbuka pintu-pintu, tapi dia coba berusaha memerangi itu. Maka selama itu masih dia lakukan berarti masih terkategorikan iman. Riwayat lain, kalau ada seseorang melakukan perzinahan maka imannya akan keluar dari kepalanya sampai seperti gumpalan asap hitam. Dan kapan dia bertobat baru kembali lagi ke dalam dirinya. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai dosa yang paling besar, beliau bersabda, Antuzaniya bihalilati jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 4477 dan juga Muslim 86. Ya, jadi di sini maksudnya adalah perbuatan hukum-hukumnya adalah diharamkan untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Tentu saya pernah jelaskan zina itu berlevel-level juga ya. Yang paling berat zina dengan mahram. Ibu sama anak laki-lakinya, ayah sama anak perempuannya, saudari sama saudaranya, paman sama ponakan, tante sama ponakan, ini semua dosa yang paling berat. Zina paling berat. Nah ini kalau kedapatan sudah nikah atau belum nikah hukumnya dibunuh. Ya, hukumnya dibunuh. Kalau umumnya orang saling suka saja berzina, maka kalau dilihat kalau sudah nikah, kalau belum nikah dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Tapi kalau dia sudah menikah maka hukumnya dirajam. Cuma kalau sama mahram nggak ada lagi. Ini langsung dihukum mati. Kemudian yang kedua zina dengan istri mujahid. Yang kata Nabi SAW, kalau ada seseorang yang mengganggu istri mujahid kemudian berzina dengannya, karena kan perempuan lemah. Tiap hari digoda bisa terpengaruh. Dan suaminya lagi pergi berjihad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya istri para mujahid adalah seperti ibu-ibu kalian. Dan siapa yang mengganggu istri mereka sampai terjadi perzinahan di sini, maka berarti si mujahid itu akan didatangkan hari kiamat lalu disuruh sebebas-bebasnya mengambil pahala dari si pelaku ini. Dan apakah kalian mengira dia akan meninggalkan satu pahala pun? Artinya pasti akan diambil semua pahalanya. Ini yang paling berat. Kemudian yang ketiga adalah berzina sama istri tetangga. Sebagaimana hadis ini tadi. Nah, tetangga orang yang paling layak untuk kita minta tolong, yang kita bantu, karena paling dekat. Bahkan kata Nabi SAW, Jibril terus mewasiatkan kepada aku tentang tetangga sampai aku mengira dia atau mereka akan dapat warisan. Jadi mereka punya hak. Berzina sama istri tetangga berarti istri tetangga zina sama suami tetangga. Ini semua hukumnya haram. Baru kemudian masuk zina secara umum. Poin C-nya, hikmah diharamkannya zina. Hikmah diharamkannya zina adalah memelihara kesucian masyarakat Islam, melindungi kehormatan orang-orang Islam, menjaga kesucian jiwa mereka, mengukuhkan kemuliaan mereka, memelihara kemuliaan dan kesucian jiwa keturunan mereka. Jadi artinya supaya orang Islam terjaga namanya. Semuanya harus status menikah. Tidak menikah nggak boleh. Gitu loh. Kalau menikah silakan. Ya, melakukan hubungan biologis bahkan dimotivasi. Kata Nabi SAW, di kemaluan karena ada pahala besar. Kata para sahabatnya, Rasulullah, kami gauli istri kami, dapat kenikmatan, kami dapat pahala. Kata Nabi SAW, apakah kalian kalau letakkan di yang haram dapat dosa? Mereka bilang, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu juga kalau di halal. Makanya ulama mengatakan, kalau orang mau zina, syaitan hiasi supaya syahwatnya bangkit. Kalau dia mau lampiaskan pada yang halal, syaitan buat dia malas. Mungkin istri suaminya sudah bagus, sudah rapi, sudah bersih, tidak mau disentuh, nggak mau berhubungan, alasan malas, alasan capek. Padahal itu kenikmatan. Dan secara medis sudah terbukti biologis itu kalau dilakukan dengan tenang, maksudnya suami istri, maka akan menghilangkan banyak sekali stres, menghilangkan banyak penyakit, gitu kan? Makanya dilakukan pada saat ya setiap hari. Sunnah sebenarnya itu adalah setiap hari. Ulama mengambil istimbatnya dari mengambil kaidah hukumnya dari hukum poligami. Karena orang kalau poligami laki-laki kan 4 istri. Maka setiap istri punya hak mabit, berarti punya hak biologis. Berarti dia tidak berhenti nih biologisnya. Karena setiap istri ada biologis 4 hari, kembali lagi istri pertama terus begitu. Ya.
Tapi kalau orang dia belum dikarunia dengan poligami, dia punya satu orang istri, maka dia minimal kata ulama melakukannya sepekan sekali, minimal. Ya. Itu yaitu pada hari Jumat dengan cara dia menggabungkan mandi junub dan mandi Jumat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mandi Jumat seperti mandi junub, lalu dia pakai baju yang terbaik, dia pakai minyak wangi terbaik, dia sisir rambutnya dengan rapi, lalu dia datang ke masjid, dia sholat 2 rakaat sholat yang diperintahkan maksudnya tahiyat masjid, lalu dia tidak memisahkan antara 2 orang yang sedang duduk, maksudnya duduk di tempat yang kosong, dia dengarkan khutbah, lalu dia sholat Jumat, kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di sini sunnahnya menggabungkan mandi junub sama mandi Jumat gitu kan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu saking ingin mengejar pahala dalam jima yang halal, maka beliau kalau buka puasa makan kurma sama air putih, lalu sholat maghrib balik langsung berhubungan biologi sama istrinya untuk mengejar sumber pahalanya tentu. Ingat, dalam mengerjakan perintah-perintah seperti ini teman-teman, niatnya berbeda. Niatnya akan memberikan pahala yang berbeda. Kalau orang niat hanya pelampiasan syahwat karena kebutuhan lagi pengen, atau orang yang karena tidak enak sama pasangannya, beda pahalanya dengan orang yang menjalankan karena ini perintah agama. Antum kalau sholat malam karena terpaksa, nggak enak sholatnya, dipaksa bangunin segala nggak enak. Tapi kalau antum bangun tahu ini adalah perintah agama, saya mau kejar pahala dari situ, beda. Kita sholat malam dengan semangat, walaupun ngantuk kita wudu, kita mandi pakai baju bersih, sengaja pilih surah-surah, nah seperti itulah. Dan ini jima juga seperti itu. Kapan antum rusak jima halal antum, membuka pintu zina, jangan dirusak. Bahasakan baik-baik sama pasangan. Ada yang tidak disuka, bahasakan. Ada yang disuka, bahasakan. Warna baju, wangian, segala macam. Dan wajar kita selalu bertanya sama-sama pasangan. Suka nggak bau ini? Suka nggak warna ini? Itu sangat normal. Supaya kita tahu apa yang dia suka, apa yang tidak suka. Ada sesuatu tadi yang kurang. Bahasakan baik-baik. Dan jadikan setiap jima itu adalah sebuah kenikmatan khusus gitu. Jangan disia-siakan. Karena banyak orang begitu. Pertama saja semangat sebulan 2 bulan, setahun sudah mulai berubah, 2 tahun sudah berubah. Ada 3 tahun nggak mau bergaul lagi sama istri atau suaminya. Ini waswas syaitan. Nah, ini waswas syaitan. Karena ini ibadah. Dan tidak akan mungkin terjadi populasi manusia tanpa biologis halal itu. Berarti generasi manusia hilang. Masa kita mau biarkan anak zina yang berkembang? Kan nggak mungkin. Ya, makanya harus dijaga. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari batang leher beliau, ya, tungkuk beliau sampai ke kaki beliau. Seluruhnya diletakkan oleh istrinya kecuali kemaluan yang beliau letakkan sendiri. Serbuk dari negeri Syam yang wangi. Jadi itu hikmah daripada diharamkan zina. Jadi melindungi kehormatan orang-orang Islam, kesucian masyarakat Islam, ya, mengukuhkan kemuliaan mereka, memelihara keturunan mereka, ya, semua itu. Poin D-nya had zina, hukumannya. Had zina berbeda berdasarkan perbedaan pelakunya. Jika pelakunya laki-laki yang ghairu muhsan, belum menikah maksudnya, yakni belum pernah menikah dengan ikatan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat dan melakukan hubungan suami istri di dalamnya, maka ia dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan dari negaranya selama 1 tahun. Jadi duda atau janda masuk dalam kategori sudah nikah ya. Karena kalau sudah nikah hukumnya dirajam, istilahnya muhsan, kalau ketahuan berzina. Demikian juga had yang diberlakukan terhadap pezina wanita yang ghairu muhsanah, perempuan yang belum pernah nikah. Tapi bagi pezina wanita, jika pengasingan dirinya dari negaranya akan menimbulkan mudarat baginya, maka ia tidak perlu diasingkan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Al-ayah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali derah. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah mencambuk atau mendera dan mengasingkan pezina ghairu muhsan atau ghair muhsan, serta perbuatan yang sama dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Ada putnot nomor 1710, hadis riwayat Bukhari dan juga Tirmidzi. Ini lafaz Tirmidzi nomor 1438. Sedangkan jika pelakunya seorang budak, maka ia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan dan tidak diasingkan, karena hal itu akan mengabaikan hak-hak pemiliknya dan budaknya tidak dapat bekerja untuknya. Jika pelakunya seorang laki-laki muhsan atau seorang wanita muhsanah, maksudnya sudah menikah,
maka ia harus dirajam atau dilempari dengan batu hingga meninggal dunia. Sebagaimana disinyalir dalam ayat Al-Quran yang telah dimansukh lafadznya, maksudnya tidak ditulis lagi lafadznya dalam Al-Quran. Tapi hukumnya masih berlaku. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjuhuma al-battah nakala minallah wallahu alimun hakim. Laki-laki tua dan wanita tua jika keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rasulullah SAW juga pernah menyuruh merajam pezina dan merajam sendiri wanita pezina dari Al-Ghamidiyah, Maiz dan 2 orang Yahudi. Ada Al-Ghamidiyah di situ, footnote nomor 1711, riwayat Imam Muslim nomor 1695. Al-Ghamidiyah, Ghamidi nama suku ya, nama suku. Dan itu Nabi SAW suruh hukum dia gitu. Sementara yang Maiz adalah hadis riwayat Muslim nomor 1695 dan juga 2 orang Yahudi di riwayat Bukhari nomor 7543. Syarat-syarat pelaksanaan had zina. Jadi bagaimana apa saja syaratnya supaya orang itu dirajam atau dicambuk tadi. Di dalam melaksanakan had zina disyaratkan yang pertama pelakunya adalah seorang muslim berakal, balik dan atas kehendaknya sendiri, tidak terpaksa. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, rufi al-qalmu an thalatha, anis sabi hatta yahtadim, wal naimi hatta yastakid, wal majnuni hatta yafiq atau yufiq. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang, yaitu dari anak kecil hingga balik, dari orang tidur hingga terjaga, dan dari orang gila hingga berakal sehat. Juga Rasulullah SAW bersabda, rufi'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukriha alaih. Pena catatan amal diangkat dari umatku karena kesalahan, kealpaan dan juga sesuatu yang mereka dipaksa melakukannya. Hadis ini riwayat Tabarani dengan sanad baik. Jadi orang dipaksa misalnya dia diintimidasi, kalau dia tidak lakukan maka dia akan dibunuh misalnya, ya. Atau anaknya akan dibunuh atau segala macam. Ini semuanya masuk dalam masalah ini. Yang kedua, perzinahan itu benar-benar terjadi baik berdasarkan pengakuan pelakunya yang mengaku bahwa dirinya telah berzina dalam keadaan sadar, juga berdasarkan kesaksian 4 orang saksi yang adil yang bersaksi bahwa mereka melihat tertuduh telah berzina dan melihat kemaluan tersangka dimasukkan ke dalam kemaluan wanita yang dizinainya, seperti masuknya alat celak mata ke dalam botolnya, atau seperti masuknya timba ke dalam sumur. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji atau zina, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW ditujukan kepada Maiz, apakah kamu benar-benar telah menggaulinya? Maiz nama seseorang sahabat ya. Jadi dia mengaku, ya Rasulullah saya sudah zina, hukumlah saya. Nabi SAW tanya, apa kau benar-benar sudah menggaulinya? Maka Maiz menjawab, benar. Rasulullah SAW pastikan lagi, apakah seperti masuknya alat celak mata ke dalam botol celak mata dan seperti masuknya timba ke dalam sumur? Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 4428. Tentu masih ada lanjutannya ya. Si Maiz mengatakan iya, maka dirajamlah si Maiz itu, kena hukuman rajam tentunya. Begitu juga dengan terlihatnya kehamilan pada wanita. Jika ia ditanya dan tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat menghapus had darinya, misalnya kehamilan itu karena diperkosa, atau karena persetubuhan syubhat dan keliru, atau karena tidak tahu haramnya zina. Jika kehamilannya itu karena persetubuhan syubhat, maka had zina tidak dijatuhkan padanya. Jadi contoh-contoh misalnya syubhat itu orang tidak jelas ya. Dia masuk ke dalam kamarnya atau kamar sebuah tempat yang dia sudah janjian sama istrinya, ternyata ada perempuan dan bukan istrinya. Karena gelap dia berhubungan sama perempuan tersebut, ternyata setelah terang dia ketahuan ini bukan istrinya. Dia tidak tahu, dia sama sekali tidak tahu sama sekali masalah itu, dia tidak faham. Ya, atau dalam kondisi memang dia dibius, ya, kemudian dia dilakukanlah perbuatan tersebut tanpa dia sadari dan seterusnya, syubhat masuk. Atau memang karena atau karena tidak tahu hukum haramnya zina. Ini contohnya misalnya di satu wilayah ada muslimin tapi tidak pernah ada yang bina mereka.
Misal mereka pernah masuk Islam, tidak ada yang tahu hukum Islam, mereka tetap begitu saja. Maka turun-temurun mereka kumpul kebo saja. Tidak ada pernikahan. Sampai punya anak-anak. Tapi setelah datang seorang da'i di sana, seorang alim, sampaikan kepada mereka hukumnya, baru mereka tahu. Oh ternyata kita dulu harus akad nikah. Kita nggak tahu itu misalnya. Maka diakad nikahkan mereka sekarang dan dianggap semuanya itu sah. Gitu kan? Tapi ketidaktahuan, benar-benar dia tidak faham masalah itu. Jika kehamilannya karena persetubuhan syubhat, maka had zina tidak dijatuhkan kepadanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idra'ul hudud bisyubhat. Tolaklah had-had karena adanya syubhat-syubhat. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Adi dan As-Suyuti. Ya. Tentu ini teman-teman terbalik ya. Kalau ada ini syubhat artinya orang betul-betul tidak tahu. Dia tidak tahu betul-betul. Tapi kalau ada orang dia niat berzina, dia niat memerkosa. Misal ada laki-laki, ini kata ulama fikih contohnya. Dia lihat seorang wanita di malam hari gelap, tertarik dia. Dia ingin menzinainya, memerkosa. Dia datang, dia perkosa dengan cara paksa. Setelah selesai dia lakukan ternyata istrinya sendiri. Misal, maka tetap si laki-laki dapat dosa zina. Walaupun tadinya ini istrinya halal. Karena innamal a'malu binniyat. Di sini dia kena hukuman. Ya. Walaupun dia telah melakukan pada istrinya sendiri. Ini bahaya sekali, makanya niat itu bisa menyampaikan kepada hukum yang sudah ada. Juga sabda Rasulullah SAW, "Lau kuntu rajiman ahadan bighairi bayyinatin la rajamtuha." Andai saja atau jika saja aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku akan merajamnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6856 dan Muslim 1497. Hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan istri Al-Ajlani. Jadi pernah ada wanita dituduh berzina, tapi tidak ada bukti. Maka Nabi SAW mengatakan kalau boleh merajam orang tanpa bukti, saya sudah rajam perempuan ini. Tapi nggak boleh. Yang ketiga, pelaku tidak menarik kembali pengakuannya jika ia menarik kembali pengakuannya sebelum had zina dilaksanakan terhadapnya. Misalnya ia mengakui bahwa dirinya berdusta dan ia berkata aku tidak berzina, maka had zina tidak dapat dijatuhkan terhadapnya. Berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat bahwa saat Ma'is dirajam dengan batu maka ia lari. Para sahabat mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Kemudian mereka merajamnya kembali hingga meninggal dunia. Ketika tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, kenapa mereka tidak membiarkannya lari? Rasulullah SAW memandang pelarian Ma'is sebagai penarikan pengakuannya. Diriwayatkan bahwa ketika Ma'is melarikan diri, ia berkata, kembalikan aku kepada Rasulullah SAW, karena kaumku membunuhku, menipuku serta mengabariku bahwa Rasulullah SAW tidak akan membunuhmu. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 4420. Ya. Jadi kalau kan ada dua cara, tadi sudah kita jelaskan di awal, terjadi had itu, terjadi cambukan bagi yang belum nikah atau rajam bagi yang sudah nikah. Yang pertama adalah dengan pengakuan sendiri. Kalau dia bilang iya saya berzina, naudzubillah, dia bilang begitu, pengakuan tidak butuh saksi, diakui dirinya sendiri. Ini bisa ditarik sampai sebelum had dijalankan. Kalau sudah dilakukan had, maka berbeda. Kalau dia bilang enggak, itu hari saya berbohong saja, saya enggak zina misalnya, maka tidak boleh ada had. Atau 4 orang saksi yang terpercaya tadi sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian poin F-nya, tata cara pelaksanaan had zina. Seperti apa sih pelakuan itu? Dan ini penutupan dalam bab zinanya ya. Tata cara pelaksanaannya kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, hendaklah dibuatkan lubang galian bagi pelaku zina di tanah yang dalamnya hingga dadahnya. Kemudian ia dimasukkan ke dalamnya dan dilempari batu hingga meninggal dunia, disaksikan oleh imam atau penguasa atau wakilnya dan sejumlah kaum muslimin minimal 4 orang. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Dalam pelaksanaannya pezina wanita diberlakukan sama dengan pezina laki-laki, akan tapi pakainya diikat agar auratnya tidak terbuka. Perlakuan sama tersebut hanya berlaku pada had rajam, sedangkan had pelaksanaan cambuk atau had cambuk, maka bagi pelaku zina ghair muhsan yang belum menikah diperlakukan seperti perlakuan terhadapnya pada had qadhf atau had minum khamr. Jadi sama cambukan yang diberikan kepada
peminum khamr. Catatan di sini, kalau ada had liwat, liwat itu sodomi, adalah dirajam hingga pelakunya meninggal dunia tanpa dibedakan antara yang muhsan dengan gairu muhsan. Kan kalau orang zina, kalau belum nikah hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah menikah dirajam, kan gitu. Ada dibedain hukum, nggak dipukul rata. Begitu zina dibunuh, enggak. Tapi kalau orang buat homoseksual, maka langsung dibunuh. Nggak pakai cari orang ini sudah nikah atau enggak gitu. Karena ini lebih berat daripada berzinahan. Kata beliau, had liwat atau hukuman bagi orang yang homoseksual adalah dirajam hingga pelakunya meninggal dunia tanpa dibedakan antara yang muhsan sudah nikah dengan yang ghair muhsan yang belum menikah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang kamu dapati sedang mengerjakan perbuatan kaum Lut atau liwat, wa na'udzubillah, yaitu sodomi, maka bunuhlah orang yang mensodomi dan orang yang disodomi. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 4462, Tirmidzi 1456. Tentu ini kalau orang itu ketahuan melakukannya, sama-sama suka gitu kan. Tapi kalau orang dipaksa, diperkosa, maka yang merkosa yang dapat hukuman ini, dihukum mati. Yang diperkosa tentu tidak, sebagaimana zina juga sama. Mengenai tata cara pelaksanaan pembunuhan keduanya, terjadi perbedaan di kalangan para sahabat, di mana sebagian dari mereka ada yang membunuh keduanya dengan membakarnya, dan sebagian lagi membunuhnya dengan cara melempari keduanya dengan batu hingga meninggal dunia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, hendaklah dicari sebuah rumah yang paling tinggi di suatu desa dan keduanya dijatuhkan dari atasnya dalam keadaan terjungkir, kemudian dilempari batu. Hadis ini riwayat Baihaqi jadi 8 halaman 232. Jadi ini homoseksual jangan dianggap remeh. Ya. Makanya teman-teman, naudzubillah, terutama kaum laki-laki, kalau sudah ada bisikan syaitan suka sama-sama jenis, ini syaitan. Baca a'udzubillah minasyaitonir rajim, dan jangan pernah baca dan tonton yang memandu ke situ, ya. Karena di negara-negara barat ini ada penyakit mereka itu, mereka kena sudah jenuh dengan biologis yang gonta-ganti pasangan tiap hari, sampai lampiaskanlah ke hewan, lampiaskanlah kepada sesama jenis, gitu kan. Ini berbahaya sekali, dan itu difilmkan, disebarluaskan tengah-tengah umat Islam dan ditonton oleh mereka. Tontonan ini bahaya, membuat orang jadi terfikir, syaitan naikin pikirannya untuk bisa melakukan itu. Ini tidak boleh sama sekali, tidak boleh. Kapan ini ada, harus isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini berbahaya teman-teman. Nanti terpikir untuk operasi kelamin, terpikir untuk ini rubah rongga suara lah, apalah segala macam. Saya pernah didatangi oleh seseorang waktu saya masuk ke satu restoran. Saya pikir perempuan. Dia pakai topi, pakai baju, jalannya pasti perempuan, badannya seperti gitu juga jalan. Tiba-tiba datang sama saya mau salaman, nggak boleh salaman perempuan. Terus dia buka topinya, saya laki-laki Ustaz, tapi suaranya suara perempuan. Iya. Dia duduk di sebelah saya bilang, iya kenapa? Saya mau tanya Ustaz, saya ini selalu sudah begini keadaan saya ini, dari kecil begini. Bagaimana orang semua banyak olok-olok saya gini-gini. So, saya nasihati, kalau anda memang pernah lakukan itu, bertobat segera kepada Allah. Ini perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah. Bahkan kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai saja perempuan, dan perempuan menyerupai laki. Tidak boleh contoh-contoh, bercanda-bercanda ini nggak boleh. Bercanda jalan kayak perempuan kayak laki-laki, atau perempuan jalan kayak laki-laki, nggak boleh. Pakai bajunya nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Jadi makanya punya anak laki-laki, kasih memang mainnya bola, iya, nah, lari-lari, iya. Perempuan memang mainnya boneka, itu memang sudah begitu. Jangan ditukarin. Ya, ini bahaya. Penyebab-penyebab utama liwat homoseksual diantaranya internal dalam rumah adalah kalau orang tuanya sendiri melakukan perbuatan itu. Ini bahaya. Yang pertama. Yang kedua, orang tuanya membiarkan saudara-saudara daripada anak ini. Misalnya ada orang punya 4 anak, 3 perempuan, yang paling bungsu laki-laki. Maka orang tuanya membiarkan kakak-kakaknya yang perempuan 3 ini, ya, mengikutkan adik laki-lakinya main bersama mereka. Mainlah boneka-boneka, didandan-dandani, dipakein ini dan itu. Akhirnya dia tumbuh besar seperti kakak-kakaknya. Sama terbalik, lesbian terjadi karena itu.
Misal kalau ada orang punya 4 anak, tiga laki-laki, 1 perempuan. Yang adik perempuan bungsu diikutkan main sama laki-laki ini. Seperti laki-laki semua gayanya. Maka nanti dia tidak suka sama laki-laki. Dia sukanya sama perempuan. Ya, nanti muncullah lesbian dan segala macam. Nah, ini semua harus hati-hati karena hukumannya berat. Ya, ini tidak melihat lagi dia sudah menikah atau belum menikah. Hukumnya langsung dirajam dan berat ya. Dinaikkan kata Ibnu Abbas di rumah paling tinggi, kayak kita building Sudirman paling tinggi mana? 50 lantai atau berapa? Taruh situ, ikat tangan sama kain, dijungkirin. Kepalanya di bawah. Dari bawah dilempar batu lagi. Jadi kalau orang zina kan rajamnya ditanam di tanah. Ini enggak, dijatuhin, terus dilempar batu. Itu berat, supaya tidak terjadi. Ini bahaya sekali. Ya. Ini bukan perbuatan yang main-main. Makanya ini bahaya sekali teman-teman. Jadi jangan dianggap lelucon. Karena selalu banci ini jadikan bahan lelucon. Bukan lelucon, itu penyakit. Penyakit. Buang jauh-jauh, suruh keluar dari situ. Jangan tinggal sama kita. Sampai dia perbaiki dirinya. Maksudnya pemerintah tuh punya satu mes khusus. Sekolah, apapun itu terapi. Terapi. Supaya mereka laki-laki kembali ke laki-laki. Perempuan ke perempuan gitu loh. Dan tidak boleh dibiarkan ini. Nah, ini pelanggaran besar dalam agama kita. Bayangkan ya, kata beliau di sini, ada di antara sahabat yang membakar pelaku homoseksual, dibakar hukumannya. Ada yang melempari mereka dengan batu sampai mati, dan Ibnu Abbas lebih tegas lagi, lempar dari tempat yang tinggi, terjungkir dan dilempar dengan batu. Termasuk catatan di sini yang kedua adalah orang yang menzinai binatang. Ya, wa na'udzubillah. Maka ia wajib dikenai sanksi disiplin terberat, yaitu pemukulan dan penjara karena telah melakukan perbuatan keji yang diharamkan berdasarkan ijma'. Ijma' artinya kesepakatan ulama. Dengan penetapan sanksi terberat tersebut diharapkan pelakunya akan jerah dan dapat meluruskan penyimpangan dari fitrahnya sebagai manusia. Ada hadis yang menyatakan bahwa pelakunya dan binatang yang dizinainya harus dibunuh. Hadis ini disebutkan Abu Daud nomor 4464. Akan tetapi hadis tersebut tidaklah kuat untuk dijadikan sebagai hujjah. Jadi cukup dengan dijatuhi sanksi disiplin yang ditetapkan oleh penguasa, di mana sanksi itu harus menjamin adanya perbaikan pada kerusakan si pelaku tadi. Ya. Tentu ini penyakit juga teman-teman. Ini sama orang-orang non Muslim, mereka begitu. Saya waktu membahas masalah zina ini dan homoseksual, sempat saya kumpulin banyak data-data untuk bisa menyampaikan di ceramah. Ternyata memang mereka yang pelihara anjing itu bukan cuma sekedar pelihara karena hobi. Umumnya di sebagian negara non-muslim, mereka jadikan sebagai pasangan hidupnya. Jadi diajar anjingnya untuk biologi sama dia, untuk bila binatang. Manusia aja kalau tidak cebok sudah kotor, bau. Binatang mana pernah cebok dalam kencing dan buang air? Kan gitu. Kemudian diajar, belum lagi najis semuanya, belum lagi segala macam bakteri yang ada di lidahnya dan segala macam. Ini sudah luar biasa gitu. Dan ini kenapa? Karena tontonan juga tadi. Tontonan diperlihatkanlah berhubungan sama binatang. Binatang sendiri, alamnya beda. Makannya mereka beda, fisik mereka beda. Jangan disamakan dengan kita. Dan Allah memberikan kita kenikmatan dengan manusia. Jangan keluar dari fitrah itu. Makanya teman-teman, ini mata ini jaga dari penglihatan yang nyimpang begini, nggak boleh nonton, nggak boleh tonton. Ya. Termasuk saya kadang-kadang kalau istri saya perlihatkan saja tontonan, misalnya kalau ada di ini ada orang Muslim dibantai sana sini, saya kadang-kadang nggak mau lihat, memang sengaja saya nggak mau lihat. Saya sudah tahu ada masalahnya. Baik, tugas kita berdoa, nanti berpengaruh pada kejiwaan kita. Kita jadi berapa hari nggak bisa ibadah, kan gitu, terganggu. Itu lihat tontonan begitu, tontonan yang sama, semua tontonan yang tidak baik, tontonan biologis, ya kita terpengaruh pasti. Mau nggak mau, gitu kan? Mengganggu kehusyuan, mengganggu segala macam hal. Maka ini harus dijaga tuh. Bahkan saya lihat di cuplikan di beberapa YouTube itu ada orang yang sengaja, orang gila buat eksperimen di beberapa negara non Muslim. Sperma laki-laki digabungkan sama kuda lah, digabungkan sama inilah, dan lahir jelek sekali. Ya, yang tidak mungkin terjadi. Ada yang sempat lahir tapi luar biasa gitu. Jadi manusia bukan hewan, bukan segala macam. Wa na'udzubillah. Dan tidak bisa juga bertahan hidup, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang sudah kehabisan kerjaan, gitu kan. Yang tidak perlu sama sekali semuanya. Jadi jangan rusak fitrah itu ya. Kemudian termasuk catatan, jika budak laki-laki dan budak wanita berzina, maka had keduanya cukup dicambuk, meski keduanya termasuk muhsan.
Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi bagi wanita-wanita yang merdeka yang bersuami. Kan kalau budak itu setengah hukuman ya. Setengah hukuman orang yang bebas. Jadi kalau mereka berzina walaupun mereka sudah menikah, maka hukumannya tetap cambukan saja dan tidak ada rajam bagi mereka. Dikatakan karena kematian itu tidak dapat dibagi dua, maka pencambukan ditentukan sebanyak 50 kali. Kalau orang bebaskan 100 kali. Pemilik budak berhak mencambuk budaknya, baik budak laki-laki ataupun budak wanita yang telah berbuat zina atau menyerahkan keduanya kepada penguasa. Berdasarkan riwayat yang dituturkan oleh Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengutusku menemui budak wanita kulit hitam yang berzina supaya aku cambuk. Tetapi aku mendapatinya sedang menjalani masa nifas. Lalu aku melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Idza ta'alat min nifasiha fajlidha 50." Jika budak wanita itu telah menjalani masa nifasnya, maka cambuklah sebanyak 50 kali. Padahal budak ini adalah budak yang sudah menikah. Karena dia dalam kondisi nifas, baru habis melahirkan, kemudian dia berzina. Wa na'udzubillah. Maka riwayat ini riwayat sahih disebutkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga. Ini riwayat Imam Ahmad nomor 1146. Juga sabda Nabi SAW, "Idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadd wa la yutharrib 'alaiha." Jika budak salah seorang di antara kamu berzina, kemudian hal itu benar-benar terbukti, maka cambuklah ia dan jangan dicaci maki setelah hukuman tadi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2234, Muslim 1703. Ini masalah budak-budak ini nanti ada bab sendiri ya. Di bab terakhir sekali buku kita ini bahas masalah perbudakan. Nanti akan kita bahas itu insyaAllah. Baik, kita masuk sekarang ke yang keempat. Masalah masih had juga, hukuman fisik bagi pencuri. Ya, bagi pencuri. Poin A-nya, pengertian sarika atau curian itu sendiri. Sarika adalah mengambil harta yang disimpan di tempat yang terjaga secara sembunyi-sembunyi. Misalnya seseorang memasuki sebuah toko atau rumah dan mengambil pakaian atau biji-bijian atau emas atau barang lainnya yang terdapat di dalamnya. Itu diistilahkan dengan sarika. Kalau ada orang terang-terangan premanisme, orang yang datang merampas orang, merampok, itu hukumnya rampokan, perusakan di muka bumi. Hukumannya beda. Hukumannya beda. Nanti akan ada pembahasan sendiri masalah itu. Ini khusus yang kita bahas sekarang adalah orang curi sembunyi-sembunyi. Orang tidak lihat diambil sama dia, segala macam. Nah itu masuk dalam bahasan ini. Kalau dia mencuri, dia mengambil secara paksa, terang-terangan, merampok, maka hukumannya lebih berat. Nanti kita bahas itu insyaAllah. Baik, poin B-nya. Hukum sarikah sendiri. Sarikah termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan Allah. Sebagaimana disinyalir dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya di dalam sabdanya, la'anallahu sarika yasrikul baydata fatuqta'u yaduh. Allah telah melaknat pencuri yang mencuri telur sehingga tangannya dipotong. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6799, Muslim 1687. Jadi di sini maksudnya adalah pencuri itu memang dipotong tangannya, sebagaimana Al-Quran tadi mengatakan laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri. Potong tangan mereka. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat, diangkat berkah hidupnya bagi pencuri. Rasulullah SAW juga tidak mengakui keimanan pelakunya pada saat melakukan pencurian. Sebagaimana disinyalir dalam sabdanya, kata Nabi SAW, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri mencuri pada saat ia mencuri dalam keadaan beriman. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2475, Muslim nomor 57. Rasulullah SAW pun menjelaskan
bahwa pencurian itu merupakan salah satu had atau larangan Allah yang ditujukan kepada setiap orang. Walladzi nafsi biyadi law sarakat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1688. Jadi teman-teman sekalian, naudzubillah, semoga di sini tidak ada. Tapi kalau ada orang terfikir untuk mencuri, ini kehinaan diri. Untuk apa mencuri? Bekerja. Mungkin di benak anda mencuri itu adalah mengambil sembunyi-sembunyi handphone orang. Tidak selamanya itu ya. Mengambil yang bukan hak kita berarti mencuri. Ya. Atau melanggar yang sudah menjadi akad sehingga akhirnya kita melampaui batas melebihi daripada hak kita, mencuri. Ya, hati-hati masalah ini. Jadi tidak boleh sama sekali kita masuk ke bab-bab itu. Ya, kita harus tutup semuanya. Jangan pernah masuk ke mulut ini, jangan pernah kenakan di badan ini kecuali halal. Kritis masalah itu. Gak boleh main-main. Halal nikmati, tidak syubhat saja tinggalkan. Ragu-ragu boleh gak ya? Tinggalin, tidak usah. Gak masalah, biar kelaparan tidak pusing. Jangan. Ya, ini harusnya difahami masalah itu. Kemudian dalam riwayat, tentu ini hadis riwayat yang terakhir Imam Muslim adalah ada pernah seorang wanita namanya Fatimah juga, sama dengan anak Nabi SAW namanya, tapi orang ini mencuri dan dia dari wanita terkenal, dari suku terkenal. Dan tradisi mereka dulu sebelum para sahabat masuk Islam di Mekah itu, kalau ada orang yang terkenal punya jabatan mencuri tidak dipotong tangannya. Maka mereka melobi Nabi SAW, kira-kira bisa nggak Nabi maafin orang ini? Maka datanglah Usama, didatangkan Usama, termasuk kekasih Nabi SAW, sahabat Nabi yang sangat dicintai dia dengan ayahnya oleh Nabi SAW. Ayah namanya Zaid, maka dia namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ajma'in. Maka dia datang mengatakan, ya Rasulullah, fulana mencuri begini-begini dari suku terkenal, saya maafin lah. Maka Nabi SAW marah kepada Usama. Atashfa fi haddi min hududillah ya Usama. Apa kau berani benar kau ini menolong orang, rekomendasikan orang untuk diselamatkan dari hadnya Allah, maksudnya hukuman fisik yang Allah haruskan. Maka Nabi SAW pun dari atas mimbar setelah memuji Allah lalu mengatakan, telah sampai kepada saya berita ada seseorang di antara kalian mencuri dan punya jabatan, tidak mau dipotong tangannya. Ketahuilah, Nabi singgung begitu, kalau Fatimah anaknya Muhammad, jangankan Fatimah itu, Fatimah anakku saja, aku Nabi. Seakan-akan Nabi mau bilang, jangankan orang itu, aku saja punya anak, aku ini raja Nabi, tapi Nabi kan tidak ucapkan itu. Nabi cuma mengatakan kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya jangankan dia, anakku saja aku potong. Maka dia dipotong tentu. Dan seperti itu. Dan ini menandakan teman-teman, potong tangan, ini hilang tangan hanya karena mencuri dan batasannya 3 dirham, itu kecil sekali. Ya, itu berarti menandakan perbuatan ini sangat tidak disenangi. Dan semua subhanallah perbuatan yang ada hududnya ini, yang ada ancamannya ini, itu memang kata ulama kalau kita balik bertanya kepada orang yang mau melakukan, pasti dia tidak mau. Misal contoh dia mau mencuri, ditanya, kau mau dicuri nggak? Misal, kemudian mau curi handphone, kau mau nggak kalau handphone dicuri orang? Bagaimana perasaanmu? Kau mau nggak rumahmu dimasukin dicuri? Kau mau nggak? Mereka juga nggak mau, secara alami. Makanya juga seperti zina. Ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mau kerjakan semua perintah, saya tinggalkan semua larangan agama, tapi satu, izinkan saya berzina. Kata Nabi SAW, kau mau enggak kalau istrimu dizinai? Enggak. Kalau ibumu? Enggak. Kalau tantemu? Enggak. Kalau anakmu? Enggak. Kenapa kau lakukan sama orang lain? Gitu kan? Kalau kau tidak mau begitu terjadi pada kamu, jangan lakukan pada orang lain. Seperti itulah kurang lebih. Ya, kan tentu kalau orang sudah melakukan juga zaman jahiliyah, zaman dulu, Masya Allah, Allah terima asal dia taubat. Dan jangan lagi dibuka pintu itu. Dengan apa poin C-nya? Dengan apa sarika dibuktikan atau pencurian? Sarika atau pencurian dapat dibuktikan dengan salah satu dari 2 pembuktian berikut ini, yaitu pengakuan pelakunya yang disampaikan secara terang-terangan bahwa dirinya telah mencuri. Ini yang pertama. Yang kedua, dan pengakuannya tersebut, di sini masih berlanjut, dan pengakuannya tersebut disampaikan tanpa ada pemukulan atau ancaman, atau yang kedua, kesaksian 2 orang saksi yang adil yang bersaksi bahwa tersangka telah mencuri. Jadi seperti tadi sama perzinahan ya,
pengakuan diri sendiri atau ada orang yang memberikan kesaksian. Cuma bedanya kalau zina harus 4 orang saksi, kalau mencuri 2 orang cukup. Ya. Kemudian jika tersangka menarik kembali pengakuannya, maka tangannya tidak boleh dipotong. Misalnya ada orang mengatakan saya mencuri, setelah pas mau dihukum potong tangan, enggak, saya cuma berbohong, maka enggak jadi di sini. Kalau pengakuan dia sendiri. Tapi kalau ada saksi, ya, itu tetap dipotong tangannya, walaupun dia tidak mengakuinya. Kemudian jika tersangka menarik kembali pengakuannya, maka tangannya tidak boleh dipotong, tetapi ia diwajibkan untuk mengganti barang yang dicurinya. Terkadang penolakan dianjurkan diterima dengan tujuan memelihara tangan orang Islam. Berdasarkan Rasulullah SAW, idra'ul hudud bisyubuhat mastata'tum. Tolaklah had-had itu dengan hal-hal yang syubhat menurut kesanggupanmu. Poin D-nya, syarat-syarat pemotongan tangan. Pemotongan tangan wajib dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, pencurinya adalah orang yang mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah terbebani secara syariat, berakal dan balik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, rufi al-qalamu an thalatha, an sabi hatta yahtalim, wal naimi hatta yastaqid, wal majnuni hatta yufiq. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang, yaitu dari anak kecil hingga bermimpi atau balik, dari orang tidur hingga terjaga, dan dari orang gila hingga berakal sehat. Yang kedua, pencurinya bukanlah bapak dari pemilik harta yang dicuri, bukan anaknya dan bukan istrinya, karena mereka memiliki hak terhadap harta pemiliknya tersebut. Jadi kalau orang tua kita yang ambil uang kita sebagai anak, nggak ada pemotongan tangan. Karena dasarnya orang tua kita punya hak. Bahkan Nabi SAW pernah memarahi sahabat yang ayahnya datang ke rumah minta duit, dikasih oleh istrinya. Dia begitu pulang, dia dengar, marah dia. Dia lapor kepada Nabi SAW. Nabi malah marah kepada dia kembali. Ya, karena dia marah kepada istrinya, kenapa kasih ayahku tadi duit? Ayahnya datang minta uang tanpa izin dia. Maka Nabi SAW mengatakan, anta wa malika li abik. Kau dengan hartamu milik ayahmu. Dari mana kau nolak itu? Ayah kita, ibu kita minta, selama bukan maksiat kasih. Karena kita sendiri bagian dari mereka. Ya. Kemudian juga sama anak dari orang tua. Kalau anak yang mencuri tentu dia berdosa. Tapi nggak ada hukum potong tangan. Karena dasarnya anak punya hak dari orang tuanya. Begitu juga dengan istri. Istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuan, tapi dengan syarat keadaannya kalau suaminya tidak memberikan nafkah. Hanya itu saja pintunya, nggak ada pintu lain. Jadi kalau suami sama sekali tidak mau tahu istrinya makan dari mana, minum dari mana, pokoknya dia cuma mau tahu pulang rumah, biologis pergi lagi, gitu. Mau istrinya makan nggak makan dia nggak pusing. Maka ini boleh istrinya mencuri uang sebatas kebutuhan dia. Tapi untuk hari itu ya. Bukan curi untuk 1 tahun, untuk sekalian dia kan tidak kasih setahun aja saya curi uangnya. 1 hari 300.000 udah kali 1 bulan 9 juta udah curi kali 1 tahun, kan itu. Mungkin itu nggak boleh. Jadi karena dia suaminya punya kewajiban memberikan nafkah dia per hari itu. Kalau besok suaminya mati nggak ada kewajiban nafkah, kan gitu. Maka harus cuma diambil hari itu saja. Sebagaimana hadits Hindun radhiyallahu anha yang berkata, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat bakhil, pelit. Ya. Dia tidak pernah mau peduli saya makan dari mana, anak saya makan dari mana. Boleh saya ambil hartanya? Kata Nabi SAW, ambil, tapi secukupnya, secara ma'ruf. Lebih maksudnya kau dosa. Kau lebih tahu kebutuhanmu. Satu hari ini makan 2 piring, nasi misalnya. Ini kebutuhan pokok, makan, minum. Yang lain tidak boleh. Kalau untuk beli handphone, beli apa, laptop, mencuri nggak boleh, haram. Yang ketiga, pencurinya bukan seseorang yang memiliki hak semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya. Misalnya ia mencuri barang yang digadaikan kepada orang lain, atau ia mencuri uang sewanya kepada orang yang menyewanya. Jadi ini tidak kena potong tangan, tapi dia berdosa ya. Kalau ada orang menggadaikan barangnya, berarti kan barang itu masih milik 2 orang, milik dia sama milik orang yang sedang menerima gadaian tadi ya. Karena dia sudah dibayar oleh pegadai. Misalnya barang milik harganya 100 juta, dia gadaikan barang, dia butuh ambil 50 juta. Berarti kan barang itu sekarang jadi setengah-setengah kepemilikannya. Kalau dia curi barang itu,
diambil sertifikat tanah itu atau rumah itu misalnya, maka di sini dia tetap dihukum berdosa karena mengambil yang belum selesai akadnya, tapi dia tidak boleh dipotong tangannya karena masih ada hak dia di situ. Itu juga di sini dikatakan dengan orang yang mencuri uang sewa kepada orang yang menyewanya. Jadi misalnya ada rumah dia sewakan, orang itu baru dia sewa misalnya 1 juta 1 bulan misalnya rumah itu. Orang yang sewa baru bayar 500 ribu, rencananya minggu depan baru bayar. Lalu pemilik rumah datang ambil aja 500 ribu tersisa, ya mencuri kan tidak izin pemiliknya walaupun itu rumah disewa. Nah, belum tiba akad yang dia harus bayar. Maka di sini kena dosa mencuri tapi dia tidak dipotong tangannya karena dia punya hak di situ. Ya. Cuma belum waktunya. Yang keempat, harta yang dicuri termasuk harta yang diperbolehkan, bukan khamar misalnya, atau seruling, atau nilainya juga mencapai 1/4 dinar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tuqta'ul yadu illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Tidak ada potongan tangan kecuali pada 1/4 dinar atau lebih. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 1684. Tentu dinar dilihat nilai tergantung zamannya ya. Zaman sekarang kita tinggal titik di Google nilai dinar. 1 dinar berapa nanti akan keluar nilainya. Kali ya 1/4 dinar. Kalau mencapai 1/4 dinar, misalnya 1 dinar itu nilainya 100 ribu misalnya atau 1 juta. Ya. Kalau tidak salah dinar itu sekarang 2 jutaan berapa gitu ya nilainya itu. Maka 1/4-nya. Jadi kalau 2 juta berarti 500 ribu. Kalau 500 ribu berarti sudah kena potongan tangan. Seperti itulah. Ya. Tergantung nilai dinar pada saat itu. Dan ini tidak masuk dalam potongan tangan kalau orang mencuri khamar. Khamar kan dasarnya haram. Dia curi juga haram. Dia dosa. Dia dihukum di sini. Maksudnya dia dihukum tapi bukan potongan tangan. Karena potongan tangan hanya kalau yang dia curi sesuatu yang dasarnya memang bermanfaat dan boleh secara syariat, misalnya yang dicuri adalah kendaraan dan segala macam uang, emas. Begitu juga dengan alat musik, seruling, alat syaitan semua ini. Ya, itu nggak boleh. Tetap dia dihukum ya, tetap dia ditangkap, dikembalikan hasil curiannya, tapi nggak ada potongan tangan. Tergantung penguasa menghukumnya seperti apa, di penjara kah, kena denda kah dan segala macam. Yang kelima, harta yang dicuri tersimpan di tempat penyimpanan seperti di rumah, di toko, di kotak dan tempat lainnya yang biasa dijadikan sebagai tempat penyimpanan. Yang keenam, harta tidak diambil dengan cara merebutnya di depan pemiliknya kemudian dibawa lari, atau tidak diambil dengan cara ghasb, yaitu mengambil harta dengan cara paksa, serta tidak dengan cara merampas seperti layaknya ghanimah, harta rampasan perang. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Laisa ala khainin wala muntahibin wala mukhtalisin qata." Tidak ada potong tangan terhadap orang yang mengkhianati amanah atau merampas sebagaimana banyaknya ghanimah dan mencopet di hadapan pemiliknya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1448, Ibnu Hibban 10 halaman 310 dan disahihkan oleh keduanya. Kalau Anda bertanya, lalu apa hukumannya? Orang kalau rampas depan orang, hukumannya lebih berat. Lebih berat nanti. Dipotong tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Jadi kalau orang itu namanya merampok tadi ya. Maka itu beda, hukumannya lebih berat. Makanya di sini dikatakan tidak dipotong tangannya, maksudnya tidak kena potongan tangan seperti pencuri. Pencuri masih dianggap lebih ringan. Karena dipotong 1 tangan saja. Poin E-nya, apakah yang mesti dilakukan oleh pencuri? Ada 2 hal yang mesti dilakukan oleh pencuri, yaitu yang pertama mengembalikan hasil curiannya jika masih berada di tangannya atau termasuk orang kaya. Jika barang curiannya telah rusak, maka harta tersebut menjadi utangnya kepada pemiliknya. Dia pernah curi apa, sekarang sudah tahu hukumnya, sekarang dia tobat, dia harus kembalikan. Nggak ada barangnya, nilainya apa? Dia kembalikan dalam bentuk nilai. Yang kedua, pemotongan tangan merupakan hak Allah karena had-had itu merupakan larangan-larangan Allah. Jika pemotongan tangan tidak wajib dilakukan karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, niscaya pengembalian harta curian merupakan suatu kemestian bagi pencurinya, baik yang dicurinya itu sedikit ataupun banyak, baik pencurinya orang kaya ataupun orang miskin.
Poin F-nya, tata cara pemotongan tangan. Adapun yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan, mulai dari persendian pergelangan tangan kanan. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan ayat Al-Quran, maka potonglah tangan keduanya, kemudian dicelupkan ke minyak panas atau ke dalam minyak yang mendidih untuk menutupi lubang urat supaya darahnya berhenti mengalir. Dianjurkan potongan tangannya dikalungkan untuk beberapa saat ke lehernya pencuri supaya dijadikan pelajaran berharga bagi masyarakat. Baik, saya bacakan di situ ada puntut 1729 kalau cetakan saya ya, buku yang saya pakai. Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang pencuri yang telah dipotong tangannya. Apakah wajib mengembalikan harta curiannya? Dalam hal ini Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pencuri tersebut diwajibkan mengembalikan harta curiannya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hanya pencuri yang kaya yang wajib mengembalikan harta curiannya. Sedangkan pencuri yang miskin tidak wajib mengembalikannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa pencuri tersebut tidak wajib mengembalikan harta curiannya karena Rasulullah SAW telah bersabda, aku tegakkan had terhadap pencuri maka tidak ada kerugian padanya. Tetapi hadis tersebut termasuk hadis yang dhaif. Baik, jadi di sini kita ambil kesimpulan dari di footnote nomor 1729 kalau bagaimana kalau pencuri sudah dipotong tangannya. Apakah dia tetap harus mengembalikan harta curiannya sementara dia sudah dihukum? Maka khilaf di antara ulama. Tadi sudah disebutkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa pencuri tetap diwajibkan mengembalikan walaupun tangannya sudah dipotong. Kalau Imam Malik mengatakan tidak, dilihat keadaannya. Kalau dia orang kaya dia kembalikan. Kalau dia orang miskin tidak ada kewajiban lagi. Potong tangan sudah menutupi benda tersebut. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan kalau sudah dipotong tangannya nggak ada lagi kewajiban pengembalian hak tersebut karena sudah dihilangkan atau dihukum fisiknya. Kalau tadi yang baru kita baca tentang masalah dianjurkan pemotongan tangan dikalungkan ke lehernya atau beberapa saat di leher pencuri supaya jadi pelajaran bagi masyarakat berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi nomor 1447 ya. Poin G-nya, pencurian yang tidak diberlakukan pemotongan tangan di dalamnya. Potong tangan tidak diperbolehkan pada pencurian harta yang tidak disimpan di tempat penyimpanan atau harta yang jumlahnya tidak mencapai 1/4 dinar atau buah-buahan yang ada di atas pohon atau buah kurma yang masih ada di atas pohon tapi harganya dilipat gandakan jika pencurinya menyembunyikannya, kemudian ia pun dikenakan hukuman disiplin berupa pemukulan. Sedangkan makanan yang sudah dimakan pencuri, maka tidak ada hukum potong tangan baginya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda ketika ditanya mengenai kambing yang diambil dari tempat pengembalaan, fiha thamanuha marratain wa dharbu nakal wa ma ukhidha min atanihi fa fihi al-qat'u idza balaga ma yu'khadhu min dhalika thamanul mijan. Di dalamnya terdapat harga 2 kali lipat dan sanksi pukulan. Kemudian hukuman atas barang siapa yang dicuri. Kemudian hukuman atas barang yang dicuri dari tempat pemberhentian unta adalah potong tangan jika harta yang diambil mencapai harga baju besi. Hadis ini riwayat Ahmad tentunya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya orang kalau mencuri barang kemudian barang tersebut berbentuk makanan, sudah terlanjur dimakan. Bagaimana caranya dinilai makanan tersebut? Misal makanan itu 100.000, dilipat gandakan jadi 2 kali lipat, gitu kan? Nilainya. Suruh bayar kepada orang pemilik barang tadi. Makanan, kenapa kau makan kuenya orang, nasi bungkusnya tanpa izin, gitu kan? Kemudian juga dikatakan kalau dia mencuri di tempat, ya di sini disilakan dengan perhentian unta adalah potong tangan biasanya tempat peristirahatan. Nah, orang biasa mampir-mampir kayak unta lagi diistirahatin, biasanya orang biarkan di atas pelananya atau di atas punggungnya unta tersebut atau di sekitar kakinya baru dia minum kopi atau dia minum teh. Biasa begitu, atau dia istirahat sebentar ke kamar kecil. Maka ini pengambilan ini potong tangan karena seperti sudah secara sembunyi-sembunyi gitu. Dan harus mencapai nilai harga baju besi atau tadi 1/4 dinar.
Selanjutnya ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimanakah dengan buah-buahan yang dicuri dari kelopaknya, dari tangkainya? Rasulullah SAW bersabda, man akhadha bifamihi walam yattakhid khubnatan falaysa alaihi syai' wa mahtamala alaihi thamanuhu marrataini wa darban wa nakala wa man akhadha min ajranihi fa fihi al-qat'u idza balaga ma yu'khadhu min dhalika thamanal mijan. Barang siapa mencuri dengan mulutnya dan ia tidak menyembunyikannya, maka hal itu tidak apa-apa baginya atau tidak potong tangan. Jadi kalau orang makan makanan ya, tetapi ya, dan apa yang dibawanya maka ia wajib membayar harga 2 kali lipat dan dikena sanksi pukulan dan peringatan. Dan barang siapa yang mencuri harta dari tempat pengeringan kurma, maka di dalamnya terdapat potong tangan jika yang dicurinya seharga baju besi. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 6645, 6645, An-Nasai 4958, Ibnu Majah 2596 dan Tirmidzi 1289 dan mereka menghasankannya. Catatan di sini ini sekaligus sebagai penutup dalam materi keempat ya, masalah had syarika. Jika pemilik harta memaafkan pencurinya dan tidak mengadukan kasus pencurian tersebut kepada penguasa, maka tidak ada potong tangan. Sedang jika ia mengadukan kasus pencurian tersebut kepada penguasa, maka wajib dilakukan potong tangan dan pemberian maaf seseorang atau pemilik harta tidak bermanfaat bagi pencurinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Fahalla kana qabla an ta'tiyani bih." Mengapa engkau tidak memberinya maaf sebelum engkau membawanya kepadaku? Hadis ini diriwayatkan oleh ahli sunan Abu Daud 4394, An-Nasai 4383, Ibnu Majah 2595, Al-Hakim jilid 4 halaman 422. Jadi kalau seandainya ada orang melaporkan seorang pencuri, sudah dibawa nih kepada pencurinya. Kemudian dia sudah terlanjur menyampaikan tentang masalah pencurian dan sudah dikeluhkan ya. Maka pada saat itu walaupun dia kalau sudah sampai ke penguasa, walaupun orang yang datang memaafkan ya, tidak bermanfaat bagi pencuri. Dikatakan sini jika pemilik harta memaafkan pencurinya dan tidak mengadukan kasus pencurian tersebut kepada penguasa, maka tidak ada potong tangan. Sedang jika ia mengadukan kasus pencurian tersebut kepada penguasa, maka wajib dilakukan potong tangan dan pemberian maaf seorang pemilik harta tidak bermanfaat lagi atas pencurinya. Jadi semestinya sebelum dilaporkan, maafin dulu. Kapan sudah dilaporkan kepada pemerintah, nggak bisa lagi. Maka harus dipotong, dieksekusi. Catatan yang kedua di sini, pembelaan di dalam had diharamkan. Kalau ada orang kena had, potong tangan atau terajam, zina atau cambuk dan seterusnya, tidak boleh ada pembelaan di situ. Jika had tersebut telah sampai kepada penguasa, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man halat syafa'atuhu duna haddi min hududillah, faqad dhadallaha fi amrih." Barang siapa pembelaannya menghadapi salah satu had Allah, maka sungguh ia telah melawan Allah dalam perintahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3597, Al-Hakim jadi 2 halaman 32. Juga sabda Nabi SAW kepada Aisyah, "Tashfa fi haddi min hududillah?" Apakah engkau mau memberikan syafaat kepada salah satu hukuman dari hukum-hukum Allah? Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6788, Muslim 1688. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, hukuman bagi pencuri yang menjebol pintu rumah-rumah dan membunuh para penghuninya serta mengambil hartanya adalah sama dengan hukuman dikenakan kepada para muharibin atau para perampok. Itu dijelaskan di poin nomor 5 tentunya, materi 5 tentang masalah perampok-perampok ini. Baik, insya Allah kalau sampai sini ada pertanyaan silakan ditulis, diajukan. Kita akan coba baca had muharibin ya. Ini karena berhubungan dengan masalah mirip dengan pencurian, tapi bedanya tadi kalau mencuri itu diam-diam. Kalau muharibin ini enggak, memang dia langsung merampok ya, dengan cara paksa, memotong tangan orang dan segala macam. Baik, kita lanjutkan materi kelima, masalah had muharibin. Satu ini kita selesaikan dulu.
Karena ini berhubungan sekali dengan masalah pencurian tadi ya. Poin A-nya pengertian muharibin. Muharibin sendiri adalah sekelompok orang Islam yang mengangkat senjata di hadapan manusia dan mengganggu jalan umum dengan menyergap para pejalan kaki, membunuh dan merampas harta mereka karena mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan. Ini jambret-jambret, rampok-rampok biasa. Apalah istilahnya? Begal ya dan yang lain-lain ini. Poin B-nya, hukum muharibin. Yang pertama, mereka dinasihati dan diminta untuk bertaubat. Jika mereka bertaubat, maka taubat mereka harus diterima. Tapi jika mereka menolak bertaubat, maka mereka harus diperangi dan memerangi. Dan memerangi mereka termasuk jihad di jalan Allah. Jika di antara mereka ada yang terbunuh, maka kematiannya tidak ada perhitungannya. Kemudian jika di antara kaum muslimin ada yang terbunuh karena memerangi mereka, maka itu termasuk orang yang mati syahid. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hujurat ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah kelompok atau golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Yang kedua, jika di antara muharibin itu ada yang tertangkap sebelum taubat, maka had harus dijatuhkan kepadanya, baik berupa pembunuhan, penyaliban, pemotongan kedua tangannya, pemotongan kedua kakinya, atau diusir. Ya makanya tadi waktu kita bahas masalah pencurian, kan cuma dipotong satu tangannya. Kalau dia mencuri lagi ketahuan, baru dipotong tangannya yang satunya. Kalau dia mencuri lagi, baru dipotong kaki kanannya. Mencuri lagi, baru kaki kirinya. Ini kalau ada orang ulang-ulangi curian. Tapi kalau perampokan, jelas-jelas merampas dari orang depan mata, maka itu beda hukumannya. Ini hukumannya berat. Ya. Allah berfirman tentang mereka dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Maidah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim wa arjulun min khilafin aw yunfaw minal ard. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, maka ini dianggap kerusakan mereka buat, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Juga merujuk tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang-orang Quraniyin yang mengambil unta zakat dengan membunuh pengembalanya. Kemudian mereka melarikan diri. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6804, Muslim 1671. Penguasa diberi kebebasan dalam memilih salah satu hukuman tersebut kepada mereka. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum muharibin harus dibunuh jika mereka melakukan pembunuhan. Tangan dan kaki mereka harus dipotong secara bersilang jika mereka merampas harta. Kemudian mereka harus diusir atau dipenjarakan jika mereka tidak membunuh dan tidak merampas harta sehingga mereka bertobat. Jadi itu pilihannya. Kalau dia sampai membunuh perampok-perampok ini, bunuh juga mereka. Pegal lehernya. Bukan tidak cukup situ ya, habis dibunuh, disalib, dipajang jenazahnya, biar orang lihat semua ini nih pengaco nih, gitu. Kalau dia sampai membunuh ya, kalau dia cuma mencuri, merampas, tidak sempat membunuh, tangannya kanan dipotong sama kaki kirinya, atau tangan kiri sama kaki kanan bersilang. Kalau dia tidak membunuh, tidak juga mencuri, tapi sudah sempat menakut-nakuti orang, tapi dikalahkan oleh orang-orang misalnya, maka ini hukumannya mereka harus dicambuk. Itu dikatakan ya. Dan mereka diusir jika mereka tidak membunuh dan tidak merampas harta, maka hukumnya harus diusir dan dipenjarakan. Yang ketiga, jika mereka bertobat sebelum tertangkap, misalnya mereka meninggalkan kejahatannya, kemudian menyerahkan diri kepada penguasa, maka hak Allah gugur dari mereka dan yang tersisa adalah hak-hak manusia. Dalam hal ini, mereka harus diadili dalam kasus pembunuhan dan perampasan harta, di mana mereka wajib mengganti harta yang telah mereka curi atau rampas, dan mereka harus dikisos dalam kasus pembunuhan kecuali pemberian diat. Ya. Diterima dari mereka. Diat itu maksudnya tadi denda ya, pernah kita bahas itu ya. Ya kalau orang bunuh udah bayar 100 unta. Ya, kalau gigi berapa? Hah? 10 atau 5?
Belum pernah jatuh gigi ya? 5 satu gigi. Kalau jari-jari 10 ya. Itu sudah pernah ada diat. Nah, kalau ada yang melakukan satu perbuatan pembunuhan misalnya, maka si wali orang yang dibunuh punya hak, bisa minta eksekusi bunuh juga atau minta bayaran diat, denda. Si yang telah membunuh itu boleh bebas dari dibunuh asal dia bayar 100 ekor unta gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang tobat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah 34. Jadi ini subhanallah salah satu yang terkenal sekali, salah satu perampok jalanan yang terkenal lalu taubat adalah Fudail bin Iyad rahimahullah. Salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Sampai Abdullah bin Mubarak sahabatnya mengatakan, ini Abdullah bin Mubarak orang soleh sekali. Fudail bin Iyad ini dulu perampok jalanan lalu taubat. Lalu mereka bersahabat akhirnya setelah Fudail bin Iyad taubat. Dia mengatakan, Abdullah bin Mubarak bilang, Fudail bin Iyad tanda-tanda kekuasaan Allah. Dulu membunuh orang. Tidak ada orang berani lewat di tempatnya Fudail kecuali pasti ketakutan. Karena Fudail walaupun dia bisa walaupun dikasih uang, diambil hartanya orang tetap dibunuh. Tetap membunuh. Jadi tetap dia bunuh orang. Walaupun orang itu berhasil berikan harta itu diambil sama dia hartanya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, Fudail adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau bertaubat. Setelah dia taubat, tidak ada satupun statement yang berhubungan dengan masalah pelunakan hati, taubat, menambah keimanan, kecuali Fudail punya pendapat di situ. Rahimahullah, terkenal sebagai ulama besar. Coba baca tentang kisah Fudail bin Iyad. Tadi juga sudah saya sampaikan kisah tentang beliau. Tapi subhanallah seperti Allah firmankan di sini. Kalau ada orang yang kamu dapat bertobat sebelum kamu menghukum mereka, maka Allah Maha Pengampun. Allah akan terima tobat mereka. Dan ini juga sekaligus menjadi bahan bahasan yang sangat penting. Tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Tidak usah datang-datang ke hakim. Saya pernah buat dosa, datang ke kiai atau ustaz. Saya pernah buat begini dan begitu, hukum saya nggak perlu. Nabi SAW didatangi, tapi Nabi alihkan mereka. Ada yang mengatakan, saya berzina ya Rasulullah. Nabi bilang, mungkin kau hanya menciumnya. Saya berzina ya Rasulullah, mungkin kau hanya memeluknya. Nabi alihkan supaya pergi, ngapain kau ngaku sini? Tobat antara kau sama Allah. Kalau kepergok, nah itu lain. Kepergok ya sudah, dihukum gitu kan. Tapi kalau antum pernah buat dan Allah tutupin, jangan bongkar ini. Nggak boleh antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh. Selalu saya ingatkan itu ya. Termasuk teman-teman kalau sudah berumah tangga, jangan korek-korek masa lalunya pasangan. Kau pernah zina enggak? Kau pernah minum khamr enggak? Kalau dia bilang iya saya pernah zina 10 kali misalnya. Kan tidak enak kita. Kan? Tidak usah tanya-tanya. Sekarang ini wanita soleh. Ini laki-laki soleh. Selesai urusan kita. Hukumnya adalah sekarang. Tugas kita menjalani dunia ini sampai ajal datang. Selebih itu kita tinggalin semua ini. Nggak ada urusan sama kita lagi. Seperti itu. Itu kaidah sederhana. Kata beliau, tidak ada larangan bagi penguasa untuk membayarkan diatnya mewakili mereka. Kalau misalnya orang-orang ini taubat atau misalnya mereka tidak punya untuk bayar diat, ya, maka penguasa boleh membayar atau menggantikan harta yang telah mereka rampas jika harta itu tidak berada di tangan mereka atau mereka tidak memilikinya. Karena ini pernah terjadi. Nabi SAW pernah membayarkan itu ya. Nabi SAW pernah membayarkan orang-orang yang tidak punya harta untuk dikembalikan. Ya, Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insyaallah. Mungkin pertemuan kita yang terakhir untuk sementara di bulan ini karena saya akan bimbing haji hari Jumat insyaallah dan mungkin itu memakan waktu sekitar 1 bulan. Karena selama Agustus itu akan ada prosesi bimbingan haji. Maka insyaallah kita akan kembali nanti di awal September dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sisa kitab-kitab. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.